kita semua? Shalom. Selamat siang. Siang, Bu. Sehat semua, nak? Sehat, Bu. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan pada saat ini untuk mengikuti pembelajaran, maka kita akan berdoa dan dipimpin oleh teman kita. Silakan. Kita syukur dan memberikan kehadiran Bapak di mana pada hari ini Engkau masih memberikan kesehatan. Bapak, kiranya kami akan memulai pelajaran kami dikarenakan kebenaran, kesehatan, dan panjang. Bapak, kiranya guru kami sudah capek mendidik kami, berilah dia kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu sekarang sampai sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih. Nah, pada saat ini Ibu akan mengecek kehadiran kita. Untuk sekretaris ON hadir semua, nak? Hadir, Bu. Baik, semua semangat untuk melakukan kegiatan belajar pada siang hari ini. Nah, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari materi pembelajaran tentang hidup beriman. Apa itu arti iman? Benar dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baik, terima kasih untuk si Roni. Dalam perjanjian baru, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada lagi yang lain, nak? Iman adalah berpegang teguh kepada sesuatu hal yang kita percayai. Apa itu pengharapan? Harapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal baik akan terjadi cepat atau lambat. Bagus. Pentingkah pengharapan bagi kita? Penting? Sebutkan alasannya. Laura, silakan. Alasannya, Kak, agar kita sering berharap kepada Tuhan dan Tuhan membantu. Pentingkah iman bagi kita? Destina? Apa alasannya? Kita Agar tidak menangis asa dan yakin kepada Tuhan. meyakinkan hidupnya kepada Tuhan dan tidak mudah putus asa. Baik, mari perhatikan materi berikut ini tentang cakupan materi hidup membangun iman dan pengharapan. Yaitu pentingnya memelihara iman. Tanpa iman kita tidak bisa berharap bahwa segalanya akan baik-baik saja bagi kita, apapun situasinya. Jadi, iman sama pentingnya dengan udara yang kita hirup. Sementara oksigen di udara memberi makan tubuh. Iman memelihara hati dan jiwa. Ini adalah energi yang mengalir melalui setiap serat dan sel dalam diri kita. Mengapa iman begitu penting? Terkadang, ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita kehilangan kepercayaan, tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga pada hasil potensial dalam hidup kita. Kegagalan akan melakukannya untuk kita. Ketika kita mengalami kegagalan. Nah, berikut alasan pentingnya memiliki iman. Yang pertama, kekuatan iman yang berfokus melahirkan kelimpahan. Yang kedua, iman membuat kita lebih kuat. Yang ketiga, iman membuat kita menemukan tujuan hidup. Yang keempat, iman mengalahkan stres, kecemasan, dan ketakutan. Yang kelima, iman bertindak sebagai jalur untuk menemukan solusi. Berikut ciri-ciri orang yang memelihara iman. Ada 6 poin. 1. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Kemudian, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Menerima keterbatasannya sebagai manusia. Terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Yang terakhir,
menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai teladan Tuhan. Berikut, pentingnya memelihara pengharapan. Dalam segala keadaan sulit yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa. Peganglah teguh pada pengharapan bahwa akan ada saatnya segala kesulitan itu berlalu. Kuncinya adalah ketekunan dalam berdoa dan jangan berhenti berusaha. Lakukan yang terbaik dari apa yang dapat kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Itu akan menghasilkan buah yang baik. Tidak saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan dia tidak pernah mengecewakan. Dengan adanya pengharapan, manusia akan berjuang dan bekerja keras untuk mencapai pengharapan itu. Jadi manusia menjadi tidak mudah putus asa. Kemudian contoh perilaku yang berpengharapan. Ada 2. Nanti bisa ditambahkan di diskusi. Tidak khawatir apa yang akan terjadi hari ini, sebab hari ini ada di dalam rencana Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, sebab Tuhan mengatur dan menjaga setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, berikut ini ciri-ciri orang yang memelihara pengharapan. Ada 6 poin. Selalu percaya semua akan indah pada waktunya karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Yang ketiga, tidak berputus asa. Selanjutnya, selalu mengandalkan Tuhan, selalu bersyukur. Kemudian yang keenam, bekerja keras dan sabar. Berikut ada 8 tokoh Alkitab yang punya iman dan pengharapan yang patut diteladani. Di antaranya, pertama, Nuh. Kedua, Abraham. 3, Ishak. 4, Yakub. 5, Ayub. Yang ke-6, Musa. Yang ke-7, Daud. Yang ke-8, Yusuf. Masih banyak tokoh Alkitab lainnya. Nanti kalian tambahkan bisa diskusi. Nah, beberapa kata-kata bijak untuk mengajak orang berpengharapan sebagai berikut. Nah, hanya 2 nanti Ibu sebutkan. Sebagai orang Kristen, kita tidak punya alasan untuk kekurangan harapan. Kristus telah menunjukkan keteladanan Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Nanti di diskusi akan dikembangkan sendiri tentang hal ini. Terima kasih. Nah, untuk sebagai bahan diskusi kita, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang cara memelihara iman.
video tentang 10 tokoh beriman dan berharapan yang menjadi teladan bagi kita untuk kita jadikan panutan dalam hidup. Ini ada beberapa gambar tokoh Alkitab yang barusan kita tonton untuk kita dalam materi ini. Untuk memperluas pengetahuan kita tentang materi ini, kita akan membentuk kelompok. Sebelum dibentuk kelompok, Ibu akan memberitahukan 3 penilaian yang Ibu lakukan dalam hal pembelajaran ini. Yang pertama adalah penilaian spiritual, ya. Yang kedua penilaian sikap, yang ketiga penilaian pengetahuan, dan yang keempat penilaian keterampilan. Nah, dengan demikian silahkan dibentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terdiri dari 3 dan 4 satu kelompok. Silakan. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan membagikan LKPD sebagai bahan diskusi kita pada siang hari ini. Silakan dikembangkan berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, Ibu akan memberikan waktu hanya 3 menit untuk membangun, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang telah kita amati bersama. Silakan ditulis pertanyaannya. Berikan waktu 3 menit. Nanti satu orang untuk membacakan pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Silakan. Setelah kita mengamati video dan media pembelajaran yang telah ditampilkan tadi, sekarang Ibu minta kepada setiap kelompok untuk membuat beberapa pertanyaan dari materi yang sudah kita amati dan dengarkan tadi. Ibu memberikan waktu hanya 3 menit. Nah, sekarang
Sepertinya sudah selesai membuat pertanyaannya. Silakan kepada kelompok 4 untuk membacakan pertanyaannya. Silakan kelompok lain menuliskan pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok kami adalah: 1. Bagaimanakah cara memelihara pengharapan? 2. Sebutkan ciri-ciri orang yang memelihara pengharapan. Baik, kepada kelompok 3, silakan dibacakan pertanyaannya. 1. Jelaskan bagaimana cara memelihara iman. 2. Jelaskan ciri-ciri orang yang memelihara iman. Oke, baik, kelompok 2. Ya, bagaimana kehidupan tokoh dalam Alkitab yang senantiasa memelihara iman dan pengharapan? Baik, untuk kelompok 1, silakan bacakan pertanyaannya. Tuliskan 6 kata-kata bijak untuk mengajak orang untuk menghadapi. Oke. Nah, sekarang Ibu berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Silakan dijawab. Nah, sekarang sepertinya sudah selesai mengerjakannya. Untuk pertanyaan dari kelompok 4 dijawab oleh kelompok, silakan. Silakan. Pertanyaan dari kelompok 1. Tetaplah berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya akan berlalu. Terus, Ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan. 1. Selalu percaya semua akan indah pada waktunya karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. 2. Tidak mudah menyerah. 3. Tidak berputus asa. 4. Selalu mengandalkan Tuhan. 5. Selalu bersyukur. baik, tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang Ibu minta untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan bagaimana cara memelihara iman. Cara memelihara iman adalah berpegang keyakinan kepada Tuhan. 2. Jelaskan ciri-ciri orang yang memelihara iman. Bijaksana dalam posisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. 2. Tetap menghormati norma sosial masyarakat. Oke, bagaimana kelompok 2? Pas? Kelompok lain ada yang menambahkan? Pas? Baik. Untuk pertanyaan berikutnya silakan dijawab. Soalnya bagaimana kehidupan tokoh dalam Alkitab yang senantiasa memelihara iman dan pengharapan. Jawaban: Abraham taat dan setia kepada Allah. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Ayub orang yang benar, saleh dan setia di hadapan Tuhan. Daud setia, hormat dan taat kepada Tuhan. Musa setia dan percaya kepada Tuhan dan suka menolong. Ishak cinta kedamaian. Yakub hidup setia kepada Tuhan dan Yusuf berintegritas tinggi. Baik. Pertanyaan yang terakhir yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 2 menjawabnya. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Tetap menghormati norma sosial masyarakat. Menerima keterbatasannya sebagai manusia. Terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Tetap setia apapun keadaannya. Menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Baik, yang terakhir kelompok 1. Pertanyaan kelompok 1 silakan. Jawaban dari kelompok 1. Buatlah 6 contoh kata-kata bijak untuk mengajak orang berpengharapan. 1. Sebagai orang Kristen, kita tidak punya alasan untuk kekurangan harapan. Kristus telah menunjukkan keteladanan Tuhan dan firman-Nya. 2. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yang itu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan padamu hari depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. 3. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menaruh setiap harapan dan kesetiaan Tuhan akan janji-janjinya. 4. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kasih yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu miliki yang pasti sampai pada akhirnya. Ibrani 6 ayat 11. 5. Seorang Kristen akan berpisah dengan apapun daripada harapannya. Dia tahu bahwa harapan akan menjaga hati dari sakit dan patah, dari pingsan dan tenggelam. Dia tahu bahwa harapan adalah sinar Tuhan, percikan kemuliaan dan tindakan yang akan memadamkannya sampai jiwa dipenuhi kemuliaan. 6. Jika Tuhan dapat mendatangkan berkat dari tubuh Yesus yang hancur dan kemuliaan dari suatu seperti salib, Dia dapat membawa berkat dari masalah saya dan rasa sakit hati saya dan doa saya yang tidak terjawab. Saya harus percaya kepadanya. Baik. Ibu memperhatikan bahwa semua sudah aktif dan memberikan partisipasi masing-masing untuk membangun kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu meminta kepada kita semua bersama-sama, guru dan peserta didik, sama-sama membuat kesimpulan dari materi ini, yaitu membangun iman dan pengharapan. Silahkan dibuat kesimpulan. Nah, nanti untuk kesimpulannya diminta maju ke depan, perwakilan dari setiap kelompok. Baik, silakan kepada perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 maju ke depan. Silakan berurutan dari kelompok 1 dulu membuat kesimpulan. Silakan. Kesimpulan dari kelompok 1. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu berusaha dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa iman dan pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam berpengharapan akan selalu menghasilkan buah yang baik. Tidak saja bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain di sekeliling kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita dan tidak akan mengecewakan. Kesimpulan dari kelompok 2, pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal kebaikan terjadi, cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah berusaha dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa iman dan pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam berpengharapan kan selalu menghasilkan buah yang baik, tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekeliling kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan. Kesimpulan dari kelompok 3, pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah, berusaha dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa berpengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam berpengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik, tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita dan Dia tidak akan mengecewakan. Kesimpulan dari kelompok 4 adalah pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saat
hal-hal baik akan terjadi, cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah, berusaha, dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa iman dan pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya, kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan adalah berpengharapan akan selalu menghasilkan buah yang baik, tidak saja bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain di sekeliling kita. Sumber berpengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita, dan Dia tidak akan mengecewakan. Baik, sempurna sekali kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita beri aplaus yang sungguh meriah. Kita beri 1, 2 ya. Baik, silakan Ibu. Nah, untuk menambahkan kesimpulan dari kalian, Ibu akan menambahkannya, yaitu untuk membangun iman dan pengharapan bagi kita adalah tekunlah berdoa, tekunlah membaca Alkitab, tekunlah beribadah. Demikian kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Kemudian untuk minggu depan tiba kita di materi baru, yaitu dampak hidup beriman dan berpengharapan. Nah, demikianlah pertemuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Supaya ditutup dengan doa, silakan satu orang untuk memimpin doa. Mari berdoa. Tuhan, kami sudah selesai belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya masukkanlah firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, guru-guru kami sudah capek mendidik kami. Berikan mereka panjang umur dan selalu murah rezeki. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat. Karena itu, mau sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang kasih karunia yang berkenan kepada kami. Dan terima doa kami Tuhan, melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat siang. Selamat